77 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 November 1945, telah terjadi pertempuran hebat di Surabaya. Pertempuran ini terjadi antara arek-arek Surabaya dengan kolonial Belanda. Pertempuran yang menggugurkan hampir 6.000 nyawa arek-arek Surabaya ini berawal dari adanya bangsa kolonial yang datang ke Surabaya untuk mendirikan kekuasaannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada tanggal 18 September 1945 malam, tepatnya pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang di bawah kepemimpinan Victor W. Charles Plukman menduduki Hotel Yamato dengan dibantu pasukan sekutu, yaitu Inggris. Mereka mengibarkan bendera Belanda berwarna merah, putih, biru di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan ini memancing amarah arek-arek Surabaya karena dianggap sebagai bentuk penghinaan kepada kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pagi itu, 19 September 1945. Rek, ono gendera Londo, rek. Kok iso ilo ngibar nang kuno? Wong Indonesia wis merdeka, kapan oleh ngibar? Lah yo, awak dhewe kok iso gak ngerti yo. Berarti ketolongan iki, ayo didukno ae genderane. Rek, rene ore. Ono gendera Londo iki, gendera Londo, rene ore. Tak lama setelah itu, Presiden Surabaya, yaitu Sudirman, datang bersama Haryono, salah satu perwakilan arek Surabaya, untuk berunding dengan Belanda. Sudirman dan Haryono meminta agar Belanda menurunkan bendera tersebut. Namun, Belanda menolaknya, sehingga terjadilah bentrokan hebat
yang dikenal dengan insiden Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Arek-arek Surabaya bergantian menaiki tiang bendera untuk menyopek bendera warna biru. Satu persatu nyawa arek-arek Surabaya gugur karena terkena tembakan oleh pasukan Belanda. Tapi semangat juangnya untuk merdeka sangat tinggi hingga akhirnya berhasil menyobek bendera Belanda menjadi bendera Indonesia, yaitu merah putih. Peristiwa tersebut pada akhirnya memunculkan gencatan senjata. Setelah gencatan senjata, diadakanlah perjanjian yang isinya perundingan damai, terjaminnya keamanan dan ketentraman rakyat Surabaya, Jawa Timur, yang ditandatangani oleh pihak Indonesia dengan pihak tentara Inggris yang dipimpin oleh Brigjen Malabi pada tanggal 29 Oktober 1945. Keadaan berangsur-angsur mereda. Meskipun demikian, masih juga terdapat pemberontakan bersenjata antara arek-arek Surabaya dengan tentara sekutu, yaitu Inggris. Hal ini terjadi karena Malabi melanggar perundingan tersebut. Pada tanggal 30 Oktober 1945, pimpinan sekutu Inggris Brigjen Malabi mengendarai truk melintasi jembatan merah sekitar pukul 8:30 malam. Terjadilah penyerangan oleh arek-arek Surabaya yang menewaskan Brigjen Malabi. Tewasnya Brigjen Malabi memicu kemarahan pihak sekutu. Akhirnya, pimpinan sekutu diambil alih oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Marshall yang mengultimatum arek-arek Surabaya untuk menyerahkan segala persenjataan dan pengadministrasian kepada sekutu pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut dianggap oleh arek-arek Surabaya sebagai penghinaan dan ditolak mentah-mentah karena Republik Indonesia pada waktu itu dinyatakan sudah berdiri dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, sudah dibentuk sebagai pasukan negara. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, dengan semangat pantang menyerah, salah satu arek Surabaya, putra terbaik bangsa, yaitu Bung Tomo, mengajak arek-arek Surabaya untuk membangkitkan semangat rasa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air Indonesia. Di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris.
Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk disuarakan kepadamu. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat sekali air putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangannya akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 November 1945 menjadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan Surabaya, Indonesia, tanah air tercinta. Ribuan nyawa pahlawan menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Mereka relakan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Mereka korbankan segala apa yang mereka miliki untuk Ibu Pertiwi. Terima kasih pahlawanku. Terima kasih para pejuang bangsa dan negara. Perjuanganmu sungguh tak mengenal keluh. Semangat juangmu tak surut hingga akhir waktu. Allah Maha Tahu, mengetahui segala perjuangan dan niat baikmu. Doaku, doa kami, agar engkau ditempatkan di surganya. Segala amal baikmu diterima olehnya. Pahlawan, pejuang Indonesia, kamu akan meneruskan perjuanganmu untuk negeri tercinta. Kamu akan membuat Ibu Pertiwi bangga. Akan kami tunjukkan bahwa kamu adalah putra-putra terbaik bangsa. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.